Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya, Fitrianti Permana. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi pada awal kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar mengenai pemberontakan PKI Madiun tahun 48, peristiwa G30S tahun 65, dan DITII. Nah, kalau sekarang kita akan belajar mengenai APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, dan Permesta. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu APRA, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi, peristiwa ini tuh meletus pada tanggal 23 Januari tahun 50 di Bandung. Pada saat itu, APRA melakukan serangan dan menduduki kota Bandung. Latar belakang pemberontakan APRA ini dipicu oleh adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Jadi, friksi yang terjadi itu antara tentara pendukung unitaris dengan tentara pendukung federalis atau KNIL. Pemimpin gerakan APRA ini yaitu Raymond Westerling dan memiliki 800 serdadu bekas KNIL. Jadi APRA itu memanfaatkan kepercayaan masyarakat Indonesia akan datangnya pemimpin yang adil, seperti yang dituliskan dalam kitab Jangka Jayabaya tentang datangnya Sang Ratu Adil, dan Westerling pun menamai gerakan ini dengan nama Angkatan Perang Ratu Adil. Awal mula gerakan ini diawali dengan Westerling yang memberikan ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat agar kekuasaan militer negara Pasundan diberikan kepada KNIL. Pada tanggal 23 Januari tahun 50, APRA melakukan serangan terhadap kota Bandung dan berhasil memasuki kota serta menguasai markas divisi Siliwangi. APRA membunuh setiap TNI yang mereka jumpai di kota Bandung. Karena peristiwa itu, akhirnya pada tanggal 10 Januari tahun 50, Presiden Soekarno menunjuk Hamid sebagai Menteri Negara tanpa portofolio sekaligus koordinator tim perumusan lambang negara. Namun ternyata Hamid malah menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal dan kecewa dengan jabatannya yang hanya sebagai menteri tanpa portofolio. Akhirnya APRA berhasil dilumpuhkan dari kota Bandung karena Mayor Jenderal Engels yang merupakan komandan tinggi dari Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peristiwa Andi Aziz. Jadi peristiwa Andi Aziz ini tidak jauh berbeda dengan pemberontakan APRA. Jadi Kapten Andi Aziz itu memberikan tuntutan yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Tapi ternyata pemerintah malah mendatangkan tentara Indonesia ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan. Hal ini pun menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Pasukan Andi Aziz merasa khawatir karena mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Pasukan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium wilayah Indonesia Timur. Akhirnya pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut pada April tahun 1950. Dan pemerintah menyuruh Andi Aziz untuk menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki. Namun, Andi Aziz ternyata malah terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak. Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makassar. Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya hanyalah berasal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukan yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Selanjutnya ada RMS atau Republik Maluku Selatan. Jadi, karena didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya menimbulkan respon dari masyarakat Maluku Selatan saat itu. Seorang Mantajaksa Agung yang bernama Mr. Dr. Christian Robert Sumukil memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950.
Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Sumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, ia mencoba untuk melepaskan wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. Karena hal tersebut, pemerintah merasa kehadiran RMS ini bisa jadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat. Maka dari itu, pemerintah langsung ambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Tindakan yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menempuh jalan damai. Dr. Jeleimena dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS. Tentunya membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Sumokil. Justru ia malah meminta bantuan, perhatian, juga pengakuan dari negara lain loh, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Jadi, pemberontakan PRRI dan Permesta ini bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat. Persoalan tersebut merupakan kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntunan otonomi daerah. Adanya ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Nah, kekecewaan yang tadi itu diwujudkan dengan pembentukannya dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember tahun 56 dan Februari tahun 57. Seperti ada Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Manguni di Sulawesi Utara, dan yang lain-lain. Akhirnya, dalam persidangan 28 Desember tahun 59, dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Natsir. KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun ternyata malah gagal. Sebagai kesimpulan, teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bangsa Indonesia yang memiliki bentuk negara kepulauan ini sangatlah berpotensi untuk terjadinya disintegrasi. Kalau kita lihat dari tahun 48 sampai 65 itu gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan, atau berkait dengan sistem. Jadi pada intinya tujuan daripada APRA, Andi Aziz, RMS adalah untuk mempertahankan status negara RIS di Indonesia dan menginginkan hanya Kenillah saja yang menjadi inti dari keamanan negara Republik Indonesia Serikat. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari pertemuan kali ini dan mengambil pelajaran untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.